Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, teman-teman, makasih udah hadir. Aku ucapin makasih waktunya. Terus terima kasih udah bantu kami juga. Nah, tujuan kami di sini itu mau penyuluhan tentang kanker paru. Nah, sebelumnya kenalin, nama aku Anissa Damayanti, biasa dipanggil Damai, dari Universitas Erlangga, Prodi D Tiga Keperawatan. Nah, ini ada teman aku. Kenalin, aku Hetty Kurniawati, biasa dipanggil Hetty. Prodinya sama juga. Aku Nurfika Pitaloka, biasa dipanggil Vika, sama prodinya. Aku Tri Tanjung, bisa dipanggil Tanjung. Aku Nafisa Matolo, bisa dipanggil Aki. Terus teman-teman aku ada juga yang bagiannya video, yaitu Andi Mustika. Kita satu prodi. Nah, di sini kenapa kita maunya itu sasarannya adalah anak remaja, karena biasanya puncak dari kenakalan atau pubertasnya itu pada masa remaja, masa-masa SMP, SMA, ataupun peralihan ke jenjang sekitar 18 sampai 20-an lah. Itu nakal-nakalnya anak remaja. Nah, di situ makanya kita ngambilnya ke anak-anak remaja. Nah, di mana potensi untuk perokok adalah anak remaja yang kita ketahui, entah itu perempuan ataupun laki-laki. Nah, sebelumnya aku mau bagiin leaflet. Nah, di situ kalian bisa baca ada pengertian dari kanker paru-paru, tanda gejalanya, kemudian cara pencegahannya dan resiko. Nah, di situ udah tertulis di mana apa sih kanker paru itu. Mungkin kalian dengar kanker paru, kanker yang ada di paru-paru. Ya benar, menurut secara umum kanker yang ada di paru-paru. Nah, kanker paru itu semua penyakit keganasan yang ganas di dalam paru-paru, entah itu berasal dari paru-paru itu sendiri ataupun bagian dari paru-paru itu. Misalnya adalah bagian dari paru-paru yaitu bronkus yang berada di dalam paru-paru itu sendiri. Nah, kemudian sedangkan kanker paru-paru ini pemicunya itu paling utama adalah perokok. Nah, orang yang merokok itu bisa dibilang 75% akan terkena kanker paru-paru. Nah, perokoknya itu nggak perokok aktif aja, tapi juga ada perokok pasif. Perokok pasif itu yang gimana sih? Nah, perokok pasif itu yang menghirup asap dari perokok aktif. Nah, kayak kita nih, biasanya kan kita emang nggak ngerokok, tapi kita tuh suka nongkrong atau ke kafe atau ke manapun yang dimana di situ tuh banyak banget asap rokoknya. Nah, disitulah pemicu terbesar kanker paru-paru. Nah, sekitar 20-30% pengidap kanker paru-paru itu perokok pasif, bukan perokok aktif. Kenapa? Karena perokok aktif itu dia itu hanya merasakan batang rokok yang paling ujungnya saja, tapi asapnya dia itu nggak terbang ke dirinya sendiri, tapi ke orang lain. Karena nggak mungkin dong kita ngehirup asap rokok, ngehirup rokok nih, terus kemudian nyemburinya ke diri sendiri kayak ditutupin kayak gini, nggak mungkin, pasti kayak dapatnya ke orang lain. Nah, itu sebabnya perokok pasif atau orang yang menghirup asap rokok itu yang pemicu terbesar terkena kanker paru-paru. Nah, tanda gejalanya yaitu yang pertama, dia itu batuk gak berhenti untuk jangka waktu yang lama. Kemudian sesak pada dada atau sesak nafas, kemudian nyeri pada dada, nyeri pada tulang belakang, dan sekaligus batuk berdarah dan nafsu makan turun. Bisa juga ketika kalau aku tahu nih, yang aku pantau, perokok aktif itu kalau lama-lama di usia lebih dari 40 tahun itu biasanya itu mengalami berat badan yang turun. Jadi bapak-bapak yang mau perokok, bapaknya salah satu atau dari aku sendiri nih, itu tuh biasanya itu berat badannya turun dan semakin menua itu semakin kurus biasanya. Nah, ada pula kemudian ini tanda gejala.
kandungan rokok. Nah, kandungan rokok itu bakal dijelasin sama temen aku. Silahkan menjelaskan kandungan rokok. Oke. Di sini pada asap rokok itu terkandung lebih dari 400 zat yang berbahaya. Beberapa diantaranya itu terbukti untuk mengakibatkan kanker paru. Tapi di sini saya akan menjelaskan ada 9 bahaya di isi kandungan rokok ini. Yang pertama adalah monoksida. Monoksida ini senyawa yang tidak memiliki rasa maupun bau. Jadi kalau kita menghirup banyak monoksida ini, senyawa ini bisa menyebabkan sel darah merah rusak. Sel darah merah ini berkaitan dengan oksigenasi. Yang kedua adalah nikotin. Nikotin ini memiliki efek yang candu. Jadi kalau kalian menghirup rokok, biasanya kan kalau mau menghirup rokok untuk menenangkan diri atau memberi kenyamanan pada diri. Jadi nikotin ini untuk memberikan rasa candu. Yang ketiga adalah tar. Tar ini kalau dihirup terus-menerus akan mengendap di paru-paru. Jadi bisa menyebabkan kanker paru. Yang keempat adalah hidrogen cyanida. Senyawa hidrogen cyanida ini menyebabkan perusak jantung, otak maupun paru-paru dan bisa menyebabkan rasa mual, muntah atau pusing. Yang selanjutnya adalah benzena. Senyawa benzena ini kalau dalam jangka panjang bisa menurunkan sel darah merah dan bisa menyebabkan anemia. Selanjutnya adalah formaldehida, bisa menyebabkan iritasi mata. Jadi kalau kebanyakan menghirup asap rokok bisa menyebabkan iritasi mata, contohnya mata merah, terus iritasi tenggorokan, gatal, terus iritasi hidung, bisa menyebabkan flu. Selanjutnya adalah senyawa arsenik. Senyawa arsenik ini untuk meningkatkan resiko terjadinya kanker kulit, kanker paru, kanker hati maupun kanker ginjal. Yang kedelapan adalah senyawa kadmium. Senyawa ini menimbulkan rasa mual, muntah, diare, atau bisa menyebabkan penyakit ginjal, gagal ginjal, ginjal akut, ginjal kronis, tulang rambut, dan juga bisa meningkatkan resiko kanker paru. Dan ini yang terakhir adalah senyawa amonia. Senyawa amonia ini kalau dihirup dalam jangka pendek bisa mengakibatkan napas pendek, contohnya sesak napas dan iritasi mata. Kalau amonia dihirup dalam jangka panjang menyebabkan kanker tenggorokan. Selanjutnya ini yang beresiko. Yang soal itu jadi siapa aja sih yang kira-kira itu beresiko terpapar atau terkena kanker paru-paru? Yang pertama itu pada laki-laki, tapi bukan berarti perempuan tuh nggak mungkin kena kanker paru-paru. Jadi kayak tidak menutup kemungkinan perempuan tuh juga bisa kena gitu kan. Karena kan mungkin kalian juga udah lihat gitu kan, kalau perokok sekarang tuh nggak hanya laki-laki aja, kayak perempuan tuh udah banyak banget gitu kan. Kayak di sekitarku temanku sendiri tuh ada cewek itu perokok, jadi bisa aja yang kena kanker paru-paru itu wanita. Terus yang kedua itu usia di atas 40 tahun. Biasanya ini kayak bapak-bapak yang kayak udah kecanduan itu dapat menyebabkan kanker paru-paru, sering beresiko terkena kanker paru-paru. Kemudian perokok udah kayak yang dijelasin Mbak Damai, kayak perokok aktif atau pasif gitu, itu juga dapat menyebabkan kanker paru-paru, tapi lebih beresikonya pada perokok pasif. Terus yang selanjutnya paparan debu industri tertentu, contohnya yaitu industri asbes. Terus mungkin ada yang punya riwayat keluarga menderita kanker paru-paru, itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa dia juga terpapar kanker paru-paru itu tersebut. Terus selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Lalu apa sih yang harus kita lakukan ketika tanda dan gejalanya itu muncul? Nah, yang pertama itu bisa datang ke dokter, puskesmas, rumah sakit. Nah, itu biasanya dilakukan kayak pemeriksaan darah, terus ada cek sel ganas pada daerah dada ini, lalu terdapat juga foto ronsen yang di dada, terus lalu ada CT scan, ada pemeriksaan laboratorium, terus ada ini transtorakal biopsi, fine needle aspiration, itu dalam operasi biasanya agar mengetahui apa sih penyakit yang ada di dalam paru-paru ini, apa bisa menyebabkan kanker paru juga.
Lalu ada pemeriksaan histopatologi. Nah, pemeriksaan ini biasanya di laboratorium untuk mengambil sampel pada daerah organ paru yang memiliki kerusakan atau penyakit. Seperti itu. Kemudian Oh, selanjutnya cara pencegahannya. Jadi mungkin tadi Mbak Dami juga udah jelasin bahwa cara pencegahannya itu yang dapat kita mulai dari awal tuh kita menghindari asap rokok. Jadi semisal teman-teman entah itu dari temennya itu yang perokok atau dari keluarganya, dari paman atau orang tua, itu mungkin bisa dihindari. Semisal ada yang dirasa kayak ada lagi ngerokok, mungkin kita bisa menghindari, kita bisa menjauh, atau mungkin kita bisa, kalau misalnya emang kita nggak bisa menjauh, semisal lagi ada di acara tapi itu banyak yang ngerokok, kita bisa dengan pakai masker atau menutup hidung gitu. Oke, selanjutnya ini yang terakhir ya. Pertanyaannya, apakah kanker paru itu bisa disembuhkan? Nah, jadi kanker paru itu masih ada kemungkinan disembuhkan itu masih banyak persen jika kanker paru itu sudah diketahui dari awal. Jadi masih di tahap stadium awal itu sudah terdeteksi. Nah, tapi rata-rata itu yang terjadi di Indonesia, kanker paru itu yang datang pasien yang datang ke rumah sakit itu pasti sudah dalam kondisi di stadium 3 sampai 4. Nah, jadi mau nggak mau pilihannya ya harus jalan kemoterapi. Nah, kemoterapi itu kan pasti udah sering dengar ya. Nah, apa tuh efeknya apa aja? Pasti yang sering kita jumpai pada pasien yang sudah mengalami kemoterapi itu pasti rambutnya rontok, terus badannya tambah kurus, terus sering imunnya itu lemah, jadi kayak sering terkena sakit-sakitan gitu. Mungkin itu dari kami. Apa ada yang perlu ditanyakan? belum, mungkin aku mau nambahin. Jadi kalau semisal kalian merasakan kayak batuk yang nggak berhenti, terus diusia lanjut, kemudian sesak nafas, terus kayak ada kemungkinan untuk terkena kanker paru-paru. Nah, tadi udah dijelasin bisa untuk melakukan pemeriksaan dada, terus CT scan, terus ultrasound. Jadi kalian nggak perlu takut kayak aku kok batuk nggak selesai, terus apa ini itu kena kanker paru atau enggak. Nah, sedangkan kanker ini termasuk penyakit yang ganas, yang dimana kalau semisal tidak segera diobati itu akan menjalar ke bagian tubuh yang lainnya seperti itu. Jadi jaga kesehatan, jaga imun dan jaga iman. Dan juga materi ini bisa disampaikan kepada teman atau keluarganya biar terhindar dari kanker paru. Kita harus hidup sehat. Oke, terima kasih. Apa ada yang ditanyakan? Siapa yang mau tanya? Nanti di kelas. Kamu nanya. Kamu nanya. Ayo mau tanya apa? Ini. Masnya monggo. Mungkin Mbak Salma yang ditanyakan. Mbaknya, Mbak Salma. Enggak lah ya, kalau nggak ada yang tanya kita yang tanya nih. Udah kita yang tanya. Iya. Kalau nggak ada yang nggak apa-apa. Ayo Mbak, nggak apa-apa tanya aja. Kita sharing-sharing di sini. Kita kan bestie. Nggak apa-apa. Ya udah, mungkin kalau nggak ditanyakan sekarang bisa ditanyakan di balik layar nanti ya. Iya. Kalau semisal nggak ada yang tanya, aku ada pertanyaan nih. Bagi yang bisa jawab nanti pasti dapat hadiah dari kita. Betul nggak? Semuanya boleh jawab. Mungkin pertanyaannya gampang banget. Pertanyaan pertama, apa sih kanker paru itu? Nggak boleh lihat itu ya. Nggak apa-apa. Kalau bisa lihat kok. Apa ini? Yang lain. Ayo Mbak Salma. Gak apa-apa, ini hadiah baca gak apa-apa. Ada hadiahnya loh, sayang banget kita udah beli hadiah tapi gak pakai. Masa buat sendiri. Mbak, yang jilbab ini. Ayo, keluarkan suaramu. Mbak yang jilbab coklat. Yang jilbab coklat kayak lebih aktif deh. Gemes pengen jawab tapi malu. Gak apa-apa, ayo. Opini Gak kalian. apa-apa. Iya, ayo. Sayang banget loh. Masa beli hadiah pakai macam bahasa ini? medis, bisa bahasa kalian tahu lah. Iya, nggak juga bahasa medis juga nggak apa-apa. Yang bahasa yang kalian tahu aja gitu. Ayo, apa sih kanker paru itu? Pada baca semua. Gak apa-apa, ayo. Iya. Ayo, mungkin masnya. Gak apa-apa.
Siap. Iya. Jawab Mbak Salma. Kanker paru yaitu penyakit yang menyerang ke organ paru-paru. Oke, mantap jawaban nih. Udah bagus sih itu. Udah berani jawab sekaligus udah paham lah ya apa sih kanker paru itu. Mana Oke. Kak hadiahnya Kak? Oh, jangan dulu. Kita tunggu. Kita punya 2 pertanyaan lagi. Kira-kira ciri-cirinya apa sih kalau kita kena kanker paru? Sering batuk. Ya, terus seperti ini kan? Tubuh itu jadi gampang sakit. Ya. Terus imun lemah. Iya, betul. Mantap. Udah paham ya dari pengertiannya, terus cara tanda dan gejalanya. Mungkin sekarang cara pencegahannya. Gimana sih? Bukan pencegahan ya, lebih tepatnya untuk menghindari terkenanya atau mengurangi terkena kanker paru. Ada yang bisa? Oh. Mau lagi tunggu dulu yang lain dulu. Kalau nggak ada mbaknya nggak apa-apa. Nanti ambil semua wes hadiah nggak apa-apa. Masnya? Menggunakan masker. Iya boleh terus. Hindar dari rokok. Iya, oke mantap. Oke. Ya boleh hadiahnya dikeluarkan. Iya pak. Bolpen ya. Kenapa kita mau di pulpen? Kenapa kita kasih pulpen? Mungkin karena ada beberapa mbak, mas atau yang lainnya yang biasanya ke sekolah atau ke kampus gak bawa ballpoint. Nah, alasannya itu. Oleh karena itu kita kasih ballpoint biar lebih bermanfaat lagi gitu. Biar bisa mengukir kisah kita saat ini. Oke, mungkin segitu dulu ya. Penyuluhan kita. Terima kasih udah mau hadir. Terima kasih banyak untuk udah meluangkan waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Gak hanya datang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi diterapkan juga di kehidupan nyata. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.